Jumpa lagi di Tribu TV. Kali ini kita akan membahas mengenai USB flash drive, flash disk paling kencang di dunia saat ini. Ya, sekarang kita mau bahas tentang USB flash drive disk or whatever itu yang paling kencang di dunia saat ini. Ini adalah WD Black P50 Game Drive SSD. Ya, ini SSD sih sebetulnya ya. Ya, tapi USB. Jadi bener dong, dia drive yang nyambung ke USB. Oh, kalau buat kalian yang lihat kenapa di depan gambarnya kayak kecil banget, itu karena saya bikinnya kayak kurang lebih kayak begini nih. Sekali-sekali bait boleh dong. Tapi enggak, ini beneran. Ini adalah USB drive yang basisnya SSD yang paling kencang di muka bumi ini ya. Dan kita hari ini akan membahas dia bersama dengan sebuah card kecil ini ya. Kenapa card kecil ini dibutuhkan? Ini card dari Gigabyte. Nanti kita jelaskan kenapa ini dibutuhkan ya. Oke, kita bicara dulu tentang USB supaya tahu perbedaannya seperti apa ya. USB dari dulu ke sekarang bedanya gimana. Ada USB 1.0, udahlah itu nggak usah dibahas karena itu berubah jadi USB 1.1. Nah, 1.1 ini kecepatan transfernya teoritis adalah 12 megabit per second, bukan megabyte ya, megabit per second ya. Lalu ada USB 2.0. Ini 480 megabit per second. Waktu itu wah, enak banget, kenceng banget sekarang. 480 berapa megabyte per second itu? Bagi 8 aja ya. 480 bagi 8 kurang lebih sekitar 60 megabyte per detik transfernya. Tapi itu teori. Kenyataannya akan bisa beda ya. Kenyataannya akan bisa beda banget karena masih ada masih ada macam-macam lah pokoknya ya. Masih bisa ada gangguan, ada distorsi, ada unsur macam-macam. Kenyataan real di lapangan tidak mencapai kecepatan itu memang. Lalu ada yang berikutnya adalah USB 3.0 atau USB 3.1 generasi 1, USB 3.1 Gen 1 gitu ya. Atau USB 3.2 generasi 1, USB 3.2 Gen 1. Jadi ini semuanya USB 3.0 sebetulnya, cuman ya seiring dengan zaman terpaksa dikasih nama 3.1 Gen 1 dan 3.2 Gen 1. Ini kecepatannya adalah 5 gigabit per second. Udah bukan mega lagi, ini udah giga sekarang ya. Kemudian datanglah standar yang baru. Ada 3.1 Gen 2 atau 3.1 generasi kedua yang disebut juga dengan 3.2 Gen 2 atau 3.2 generasi kedua. Pusing? Jadi 3.2 generasi kedua. Ini 10 kali lipat lebih kencang dengan 10 gigabit per second. Nah, yang sekarang kita tes, yang satu ini, WD Black P50 ini yang menggunakan USB 3.2 Gen 2 atau generasi 2 kali 2. Iya, USB 3.2 Gen 2 by 2. Udah mulai pusing? Iya. Ini 20 gigabit per second. Jadi dia kali 2 dari USB 3.2 generasi kedua. Ya, 3.2 Gen 2. Oke, ini menggunakan 2 jalur USB 3.2 Gen 2 untuk menghasilkan 20 gigabit per second. Kemudian menggunakan konektor Type-C. Ya, ini konektor Type-C biasa. Hebat ya Type-C ini ya, emang dirancang untuk kencang banget memang gitu ya. Dan interface-nya adalah 3.2 Gen 2 by 2 ya, kali 2. By 2 maksudnya X itu kali 2 gitu ya, by 2 gitu ya. Namanya adalah WD Black P50 Game Drive SSD. Desainnya keren banget sih ini, keren, sangar banget gitu ya. Temanya military gitu ya, black matte kayak kontainer militer gitu ya. Pilihan kapasitasnya ada yang 2 tera, ada yang 1 tera, ini yang kita uji yang 1 tera, ada 500 GB juga. USB interface-nya tadi udah dibahas, 3.2 Gen 2 by 2. Tetap dapat dideteksi sebagai USB biasa. Jadi ini bisa mau taruh di USB yang mana juga sebetulnya nyambung selama emang dia pakai Type-C ya. Ini masih bisa nyambung. Nah, ini adalah kelebihannya dari keluarga USB. Kalau Thunderbolt itu nggak bisa. Thunderbolt hanya bisa ketemu Thunderbolt doang ya. Nggak bisa pindah-pindah ke yang lebih rendah gitu, nggak bisa. Kalau USB itu bisa ya, jadi enak banget memang. Untuk ukuran bodinya, panjangnya 11,8 cm, lebar 6,2 cm dengan ketebalan 1,4 cm ya. Nggak
kecil, ya segini memang bener segini. Kalau tadi kan saya begituin gitu ya, jadi kelihatan kecil di thumbnail ya. Oke, oke. Untuk beratnya itu sekitar 115 gram, jadi lumayan berbobot juga ya. Tapi untuk ukuran 1 tera dan kecepatannya sih sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Dalam paket penjualan kita lihat ada satu USB Type A to USB Type C ya. Ada satu USB Type C to USB Type C kabel juga. Jadi ya kalian bisa pakai kabel bebas lah, pilih yang mana ya. Nah, untuk kompatibilitas dinyatakan bahwa dia support Windows 8.1 dan Windows 10, Mac OS 10.11 ke atas, PlayStation 4 dan PlayStation Pro. Wow, bisa buat PlayStation loh ini. Xbox One juga bisa. Nah, lalu pertanyaannya gini, PC desktop saya atau laptop saya nggak punya port USB 3.2 Gen 2. Apa bisa ditambah atau enggak? Ya kan? Kalau cuma mau dipasang doang pasti bisa. Tapi kalau mau ditambah bisa atau enggak? Kalau untuk laptop sampai sekarang kita belum lihat. Walaupun kemungkinan nambah tuh ada ya. Tapi kita belum lihat device-nya. Untuk desktop solusinya udah ada. Itu pakai expansion card. Itu sebabnya ada expansion card ini dari Gigabyte ini. Ini adalah Gigabyte GC USB 3.2 Gen 2 by 2. Ya, GC USB 3.2 Gen 2 X2 atau kali 2 ya. Ini card kecil ini tinggal ditambah di PC desktop kalian untuk mendapatkan port USB 3.2 Gen 2 by 2 ya. Oke, untuk spesifikasi dia menggunakan controller USB dari ASMedia ASM3242. Konektornya PCI Express yang 3.0 kali 4 ya, by 4 yang agak panjang ya, bukan yang paling kecil gitu ya. Lalu untuk konektor USB cuma ada satu ya, USB 3.2 Gen 2 by 2 nya cuma satu. Dan teoris ini bisa dipakai buat macam-macam, bisa buat USB yang lain juga. Expansion card ini tidak membutuhkan instalasi driver terpisah. Windows 10 akan kenal dia langsung dan langsung di-tag, langsung bisa digunakan gitu aja. Jadi gampang banget sebenarnya ya. Nah, untuk pengujian kita pakai base prosesor Intel Core i7 7700, motherboard MSI Z270 Gaming M7, RAM 16GB dual channel dan sebuah storage Samsung SSD 960 Pro 2TB ya. Untuk klaim kecepatan yang menarik ya, si WD Black P50 ini klaim kecepatan bahwa read ya, bacanya bisa mencapai 2000 MB per second. Ya, tapi itu memang kecepatan teoritis yang dijanjikan. Jadi kita juga tes pakai Crystal Dismark ya. Oke, kita tes pakai Crystal Dismark, kita lihat kita menggunakan ini dengan kabel Type-C dan si konektor ini dipasang di desktop kita dan kita dapat read-nya mencapai 2000 MB per second. Klaimnya terbukti, emang kencang yang satu ini. Ya, untuk USB ini kencang parah ini ya. Sementara kecepatan tulisnya pun nyaris nyampe 2000 MB per second. Di 1958, ya sudah lah ya, anggap 2000 dan 2000 saja, beda-beda tipis lah gitu ya. Nah, terus banyak yang nanya juga pasti, ini pastinya bisa dong dipasang di yang USB yang biasa. Oke, kita pasang ini di konektor USB 3.2 Gen 2 di motherboard biasa yang nempel di motherboard ya. Dan kita lihat bahwa read-nya mencapai 1056 Mbps atau megabyte per second dan write-nya 1031 Mbps atau megabyte per second. Jadi emang bener separuhnya, begitu pakai yang 3.2 biasa, Gen 2 biasa, dia jadi separuh dari 3.2 Gen 2 kali 2 gitu ya. Aduh, ada yang kasih nama lebih gampang lagi dong, please. Oke. Sebagai perbandingan, kita juga coba ini dicolok ke Type-C yang ini juga yang Thunderbolt 3 di laptop Omen by HP, kita tancap gitu ya. Kita dapat read-nya mencapai 820 Mbps megabyte per second dan write-nya 873 megabyte per second. Lucu ya, write-nya lebih tinggi. Setidaknya itu nunjukin bahwa ini kompatibilitasnya tinggi banget, bisa kemana-mana ya. Bahkan ketemu dengan Type-C yang Thunderbolt 3 itu juga bisa jalan. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan kita punya SSD portable X5 1TB Thunderbolt 3, itu read-nya bisa mencapai sekitar hampir 2800 Mbps dengan write 2230 Mbps. Tapi harus pakai Thunderbolt, bukan USB.
ini USB dan sudah mendekati sekali performanya ya. Dengan kecepatan yang super tinggi seperti itu, jadi ini tuh bisa dipakai buat naruh file kerja atau bahkan buat nginstal sebetulnya di sini. Nggak ada masalah. Jadi mau load dari file kerja juga akan sangat ringan sekali, akan kenceng banget gitu dari sini. Oke, kita sekarang coba copy file, kita pakai konfigurasi yang paling kenceng USB 3.2 Gen 2 by 2 begini ya, dengan card ini ya. Kita coba transfer file satu file zip utuh 108 GB. 108 GB. Kecepatan copy yang kita dapatkan dengan USB 3.2 Gen 2 by 2 adalah berkisar 970 MB per detik sampai 1 GB per detik, kurang lebih gitu ya. Durasi copy filenya 108 GB ini ya, itu 1 menit 49 detik. 108 GB 1 menit 49 detik. Menarik banget, kencang banget, dan tidak terlihat ada penurunan performa yang signifikan selama proses transfer file. Kita bisa lihat bahwa SSD biasanya kalau yang kelasnya agak ekonomis dikit aja gitu ya, itu pada saat dia lewat dari buffernya speednya turun, drastis turunnya gitu. Ini nggak kerasa turunnya. Nah, lalu kita coba lagi kondisi yang sama tapi di USB 3.2 Gen 2 aja, bukan yang by 2. Kita mau lihat ya, file yang sama kita transfer. Kita lihat kecepatan copy-nya itu berkisar di 650 sampai 670 Mbps, hampir separuhnya gitu ya. Durasi copy sekitar 2 menit 47 detik atau 53% lebih lama. Ya, kita lihat berarti pakai card yang satu ini, naikkan dia ke USB 3.2 Gen 2 by 2 memang membuat performanya meningkat dengan drastis. Memang nggak 2 kali lipat, tapi angka 53% itu gede banget sebetulnya. Tentunya kalau kalian membutuhkannya ya. Lagi-lagi dengan tanpa card kita melihat juga tidak terjadi penurunan kecepatan yang signifikan. Jadi sepertinya cache memorinya itu bisa ngejar ya. Oke, kalau suhu body kita coba pakai FLIR One, kita cek suhu bodinya pada saat copy file, kita lihat suhunya berkisar 40 sampai 42 derajat Celcius. Sedikit hangat, wajar karena performanya luar biasa tinggi. Itu sebabnya dia pakai body yang aluminium begini ya kayaknya ya. Terus ada lubang-lubangnya di mana-mana, itu kayaknya untuk pembuangan panas supaya performanya tetap kencang. Nah, tapi sayangnya tidak semuanya berjalan dengan mulus lancar ya. Seperti diketahui ini USB 3.2 Gen 2 by 2 pertama yang kita uji ya. Kita beberapa kali mengalami masalah pada saat mengcopy file yang bisa berhenti di tengah jalan. Dan ini adalah random case. Kadang-kadang copy sukses, kadang-kadang tidak ya. Kendalanya tidak kami jumpai pada saat kita copy file pakai 3.2 yang di motherboard. Kita nggak ketemu, jadi hanya dengan card ini doang kita ketemu ada kadang-kadang ada random masalah pada saat copy file gitu ya. Dugaan sementara kami ini adalah di expansion card ini dan mungkin di chipnya ini ya, saya nggak tahu ada masalah apa gitu. Harusnya mungkin ada update firmware atau driver nanti. Beberapa reviewer lain yang nyoba juga sama ngalamin masalah yang sama. Kadang-kadang dia nyendet gitu ya. Dan ini suatu hal yang cukup wajar sih sebenarnya, mengingat ini teknologi yang awal banget dari sebuah USB yang kencang. Bahkan masih butuh expansion card untuk bisa dapat performa yang tertinggi. Oke, terlepas dari itu berarti menggunakan yang satu ini kalian akan dapat kecepatan tertinggi ya sekarang dengan USB 3.2 Gen 2 dan kalian akan membeli kemungkinan kecepatan lebih tinggi lagi pada saat USB 3.2 Gen 2 by 2 itu sudah semakin populer ya. Jadi ini SSD atau external drive atau USB flash drive paling kenceng untuk sekarang dan untuk masa depan juga. Ya, sampai nanti ada pesaingnya tentunya gitu ya. Nah, ini membuatnya jadi sangat menarik sekali untuk investasi, apalagi investasi drive sekarang itu sangat penting sekali ya, karena file semakin besar. Untuk harganya, WD Black P50 Game Drive SSD 1 TB ini ada di kisaran harga 5.950.000 ya. Sementara untuk card yang satu ini belum ada info harganya.
masih terlalu baru. Masih baru ngetes di awal. Jadi kita lihat, poin menariknya ini adalah USB flash drive atau USB storage paling kencang yang pernah kita temui. Kecepatan tinggi dan stabil, nggak ada throttling, nggak ada penurunan performa sama sekali. Performanya bahkan nggak kalah dengan SSD NVMe PCIe yang terpasang langsung di slot M.2. Bisa digunakan di semua port USB sebelumnya. Ya, jadi kalian punya ini ya, selain bentuknya keren, so cool ya, bentuk keren banget kayak begini. Kalian bisa pasang di tempat kalian bisa pasang tempat yang lain, mau pakai card yang 3.2 Gen 2 by 2 bisa gitu ya. Bisa banget gitu. Dan desain dan penampilannya keren. Dan untuk performanya, seandainya ini udah beres gitu ya, ini akan bersaing sekali dengan SSD eksternal yang pakai basis Thunderbolt 3 ya. Dan kalau lihat harganya miring sebetulnya. Kenapa? Itu SSD portable X5 1 TB itu yang paling murah sekitar 10 juta loh. Ini sekitar 6 juta. Jadi ini lebih murah dengan janji performa yang mendekati kalau untuk copy data gitu ya. Dan ini akan kompatibel di berbagai macam device tentunya. Jadi dia akan cocok untuk nambah kapasitas storage system ya, bahkan untuk install kalau perlu, install software kalau perlu, install game juga kalau perlu ya, tanpa harus nambah atau bongkar SSD di dalam gitu, mesti nambah lagi, tancap aja langsung pakai, performanya tinggi banget ya. Jadi performa tanpa kompromi dengan penampilan yang super keren. Saya Didi Irfan, Cegat Review TV.